Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan. Berikan kami pengertian untuk memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 4 ayat 13-14. Tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham Lincoln pernah ditanyai oleh seorang temannya tentang kesannya terhadap air terjun Niagara, salah satu keajaiban alam di dunia. Lincoln menjawab, "Satu hal yang sangat mengesankan saya ketika saya melihat air terjun itu adalah mengenai dari mana asalnya air yang begitu banyak dan terus-menerus mengalir itu. Melihat karya ciptaan Tuhan, kita akan begitu kagum akan kuasa dan keagungan Tuhan." Berbicara tentang air, saudara, air mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kita. Tanpa makanan, manusia masih bisa bertahan cukup lama. Tapi tanpa air, manusia tidak dapat bertahan lama. Dalam ayat ini kita membaca bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Kalau dengan Nikodemus, Tuhan berbicara tentang kelahiran baru di pasal yang ketiga, maka kepada wanita ini Tuhan berbicara tentang air hidup. Dua hal ini kelihatan berbeda, tapi intinya mempunyai kesamaan, yaitu tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang membawa kehidupan. Ada dua hal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui ungkapan tentang air dalam percakapannya ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Kita memahami bahwa tubuh jasmani kita tidak dapat bertahan hidup tanpa air secara fisik. Demikian pula tubuh rohani kita tidak dapat bertahan hidup tanpa air rohani. Dan Tuhan Yesus adalah air hidup yang memberi kehidupan yang kita perlukan. Dia adalah sumber kehidupan kita, baik jasmani dan rohani. Ketika kita mendekat kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, maka kita memiliki kehidupan. Kehadirannya adalah anugerah kehidupan bagi kita. Dan ini bukan hanya soal kehidupan di bumi ini saja, tapi kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah sumber kepuasan sejati. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberi kita minum dan kita tidak akan pernah haus lagi. Ini berbicara tentang kepuasan rohani yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini telah mempunyai 5 orang suami yang bukan suaminya secara sah. Dan perempuan ini menggambarkan setiap orang yang haus dan dahaga secara dunia dan ingin dipuaskan hatinya, tapi selalu kosong, tidak pernah mengalami kebahagiaan yang ia rindukan. Sesungguhnya tidak ada perkara di dunia ini yang dapat memuaskan rasa lapar atau haus jiwa kita, karena hal-hal duniawi ini hanya dapat mengisi dahaga fisik kita, tetapi pada akhirnya akan membuat kita kosong dan hampa. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, air hidup dari Tuhan Yesus akan memuaskan kerinduan dan dahaga jiwa kita,
sehingga terpenuhi secara total. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Perempuan Samaria ini menemukan apa yang dia butuhkan, dan kita juga menemukan apa yang kita perlukan di dalam Tuhan Yesus. Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah berpaling kepadanya, menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka Ia akan mengubah hidup kita selamanya, menjadikan kita baru, penuh sukacita karena Roh Kudus, dan mengalami kehidupan kekal di dalam Dia. Air hidup dari Tuhan itu akan memancar dari dalam diri kita, memancar keluar, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami tentang air hidup yang kami miliki dari Engkau Tuhan. Engkaulah ya Tuhan Yesus sumber kehidupan. Di luar Engkau kami binasa, kami mengalami maut yang kekal, tapi di dalam Engkau kami menerima kehidupan selama-lamanya. Kami menyadari bahwa hanya Engkau ya Tuhan sumber kepuasan sejati dalam hidup kami. Seringkali kami mencari kepuasan lewat hal-hal di dunia ini, dan tidak menyadari bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan kami menemukan kepuasan sejati. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menunjukkan jalan kepada kami, jalan kepada kehidupan kekal, dan jalan kepada kepuasan sejati yang kami rindukan. Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu percaya kepadamu dan tinggal dalam kasih karunia-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, biarlah kehidupan kami senantiasa dipenuhi berkat Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, dan sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.